dan dengan firman Tuhan kita akan angkat kembali satu pujian. Firman jadi manusia. Kita mau siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Sungguh ya Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi hidup kami, suluh langkah kami. Oleh sebab itu berfirmanlah, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan, kami boleh dipimpin oleh terang firman Tuhan. Terlebih pada malam ini, di mana komisi bapak-bapak dan komisi ibu-ibu, komisi wanita, Gereja Anugerah Kristus boleh bersama-sama merayakan kelahiran Kristus ke dunia ini. Biarlah Tuhan penuhi semua jemaat-Mu yang hadir dengan sukacita ilahi, sukacita surgawi, sehingga di dalam mendengarkan firman Tuhan kami semua akan diberkati. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua agar kami paham firman Tuhan. Terlebih kami akan dimampukan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah
perayaan Natal ini kita dasari dengan firman Tuhan, sehingga sukacita kita semakin penuh di dalam Tuhan. Kita buka Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 56. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 56. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan menyimak. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56, demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan memelihara di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema yang diberikan oleh gereja pada hari ini, The Joy of Christmas, sukacita Natal. Sukacita Natal. Bapak, Ibu, dan Saudara, next, berbicara tentang sukacita, tentang joy. Kira-kira apa itu sukacita? Bagaimana itu sukacita? Apakah sukacita itu ketika kita seperti dalam gambar sedang bertaburan uang, dompetnya lagi tebel, wah, sukacita. Apakah sukacita itu ketika kita berhasil, sukses, usaha kita sukses, untung banyak, kita sukacita. Lalu bagaimana ketika Tuhan izinkan terjadi yang sebaliknya? Bagaimana kalau dompet kita lagi kosong, lagi kering, lagi kanker, kantong kering? Apakah kita bisa mengalami sukacita? Bagaimana kalau kita masih diizinkan belum langsung untung banyak? Masih merintis misalnya usahanya, harus berjuang, cari langganan, belum langsung bisa menikmati untung. Apakah kita bisa sukacita? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau sukacita duniawi itu sementara dan bergantung pada situasi. Kalau situasi berubah, hilang juga sukacita. Tapi bagaimana sukacita yang sejati? Bagaimana sukacita surgawi? Bagaimana sukacita Kristen itu? Mari kita lihat.
Bapak, Ibu, dan Saudara, sukacita yang sejati seperti yang dialami oleh Maria ketika hati dan jiwa seseorang itu memuliakan Allah dan dia bersukacita karena Allah. Jadi dia bukan bersukacita karena uang yang diberikan Allah, tetapi dia bersukacita karena Allah yang memberikan uang. Ini jangan dibalik, Bapak Ibu. Sukacita karena berkat yang diberikan Allah dengan sukacita karena Allah yang memberi berkat itu berbeda. Kalau sukacita karena Allah, dia kekal. Dia tidak bergantung kondisi. Tapi kalau sukacita karena sesuatu yang kita sedang miliki sesaat, maka dia bergantung kondisi. Maria mengatakan di dalam bacaan kita tadi, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Jadi, sukacita dan kegembiraan itu yang sejati adalah karena Allah. Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Bukan karena segala sesuatu yang sedang diizinkan diberikan kepada kita. Lebih lanjut, Bapak, Ibu, dan Saudara, sukacita itu sendiri, kalau sukacita yang sejati, adalah karya Tuhan dan karunia Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 dikatakan bahwa buah roh itu salah satunya adalah sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan. Sukacita adalah karya Roh Kudus. Sukacita adalah pemberian Allah, perbuatan Allah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Karena itu, sukacita Kristiani itu bisa bersifat paradoksal. Paradoksal itu seperti seolah bertentangan, begitu ya. Jadi bisa sukacita dalam kesukaran. Ketika seseorang sedang diizinkan Tuhan mengalami kesukaran, kalau dia diberi sukacita surgawi, dia akan tetap bisa sukacita. Amin, Bapak Ibu. Berat ya. Kalau lagi sulit kan, lagi bangkrut atau nggak untung, bagaimana kita bisa sukacita? Rasul Paulus menyatakan dalam surat-suratnya, misalnya di Kolose, Korintus, dia katakan dia itu orang yang bersukacita walaupun sedang berduka cita. Misalnya ketika dia di penjara, karena pemberitaan Injil, kemudian dia di penjara, dia disiksa, dia dihukum cambuk, dia sedang mengalami kepedihan, kesukaran. Tetapi dia bersaksi kepada jemaat bahwa dia sedang bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, sukacita Kristiani itu tidak bergantung situasi luar yang sedang dialami. Dia timbul, mengalir dari dalam hati orang karena diberikan oleh Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan dia bisa mengalami sukacita. Sekali lagi, sukacitanya karena Allah yang menyertai dia. Lalu bagaimana dengan sukacita Natal, Bapak Ibu dan Saudara? Kita lanjut next. Sukacita Natal, seorang penulis Matthew S. Miller, dia katakan, the joy of Christmas is no ordinary joy. Bukan sekedar sukacita biasa, tetapi adalah mega joy of redemptive history. Jadi sukacita yang mega, yang besar dari sejarah penebusan. Jadi bukan sekedar sukacita biasa, Bapak Ibu dan Saudara.
sukacita dalam peristiwa Natal, Christmas, yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah mega. Sukacita yang besar, bahkan bukan hanya big, bukan hanya besar, tetapi mega sukacita. Itu sebabnya dikatakan juga misalnya di dalam Lukas 2 ayat 10, ketika malaikat memberitakan kepada para gembala, dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Di dalam terjemahan NIV dipakai istilah great joy. Kesukaan besar, bukan kesukaan biasa. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dalam istilah Yunani, karam megale, mega juga, megale itu besar. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, sukacita Natal adalah bukan sukacita biasa, tetapi sukacita besar yang diberikan oleh Allah kepada dunia. Makanya ketika Maria bersukacita, dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Di sini bergembira biasa terjemahannya ya, tetapi ada sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar joy, tetapi overjoy, greatly joy, greatly rejoice. Jadi bukan sekedar gembira biasa seperti kalau saya misalnya sedang dapat apa gitu ya, ucapan dari anak atau dari istri misalnya yang sudah sering tiap hari, selamat pagi Pak, saya bukan senang anak mengucapin biasa karena rutin. Tetapi ini kegembiraan yang tidak biasa, yang sangat besar, yang meluap-luap, yang melimpah-limpah. Itulah yang diberikan Tuhan di dalam pemberitaan sukacita Natal. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa merasakan sukacita yang besar, mega joy? Bagaimana kita bisa tidak biasa-biasa saja di dalam menikmati sukacita Natal? Tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita kondisikan diri kita supaya kita bisa mengalami kesukaan besar, mengalami joy of Christmas itu. Next, bagaimana kita bisa merasakan sukacita Natal dan senyum dengan senyuman yang meluap dari hati. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana Maria, bagaimana para gembala bisa mengalami sukacita yang besar itu? Yang pertama adalah ketika mereka percaya kepada firman Allah, percaya kepada firman Tuhan. Sukacita besar itu dialami oleh orang-orang yang percaya terhadap apa yang difirmankan Allah. Bapak Ibu, bacaan kita tadi tidak bisa dilepaskan dari konteks percakapan, perjumpaan Elizabeth dengan Maria. Di sini Maria menyanyi itu ketika dia berjumpa dengan Elizabeth. Kalau kita baca ayat sebelum yang kita baca tadi, ayat 45 pasal 1, dikatakan bahwa dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Maria bisa mengalami kegembiraan besar itu karena dia percaya. Ketika malaikat
Tuhan mendatangi dia, bahwa dia akan mengandung, dia katakan, bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Kalau terjemahan harfiahnya sebenarnya, aku belum berhubungan suami istri. Dia tahu bahwa dia belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, sekalipun dia sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi dia belum pernah berhubungan suami istri. Makanya dia bilang kepada malaikat, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Tetapi malaikat Tuhan katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu jawab Maria ketika malaikat mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan itu. Dengan kata lain, Maria percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan yang mustahil itu. Kalau Maria tidak percaya, dia tidak akan masuk ke dalam kegembiraan besar. Zakaria, ketika Zakaria itu ayahnya Yohanes Pembaptis, ketika diberitakan oleh malaikat, dia tidak percaya. Kemudian dia menjadi tidak bisa bicara, bisu. Sementara dia belum bisa merasakan kegembiraan. Tetapi Elizabeth dan Maria, karena mereka percaya, mereka merasakan kegembiraan besar. Bahkan ketika Maria datang menemui Elizabeth, Elizabeth langsung merasakan gejolak yang dialami oleh janinnya. Anak yang ada di dalam rahimku melonjak karena salam yang diucapkan Maria. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bisa mengalami sukacita yang besar dari surga ketika kita percaya pada firman Allah, percaya pada janji-janji yang diucapkan Allah. Seringkali kita sulit untuk percaya. Saya sering katakan kepada mahasiswa kami di SPT, karena kebanyakan juga mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan untuk biaya hidup dan sebagainya. Jangan lebih percaya SMS daripada firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Biasanya mahasiswa kalau ada SMS dari keluarga atau orang tua, nah, aku udah transfer 500, bulan depan 500 lagi ya. Wah, dia langsung percaya, semangat. Tapi kalau ada firman Tuhan diberitakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Masuk percaya atau lemes? Tapi Pak, nanti kapan tambahkannya? Sampai kapan ditambahkan? Masih belum percaya. Sulit. Seringkali kita lebih mudah percaya apa yang diucapkan manusia daripada apa yang diucapkan oleh Allah. Oleh sebab itu banyak orang, termasuk orang Kristen, belum bisa masuk ke dalam kegembiraan besar dari surga karena belum memberi diri percaya kepada firman Allah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, pesan pertama untuk kita di dalam perayaan Natal ini, kita belajar percaya kepada firman Allah supaya kita masuk dalam the joy of Christmas. Lalu yang berikutnya, yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa merasakan, mengalami kegembiraan besar itu. Yang kedua adalah mau bersekutu untuk saling menyaksikan
perbuatan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, sukacita dapat dialami oleh orang-orang yang bersekutu dengan saudara seiman untuk saling menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah di dalam hidup mereka. Jadi contohnya Maria yang dalam konteks bacaan kita, dia berinisiatif menemui Elisabet. Ketika dia mendapat berita bahwa Elisabet juga mengandung, dia segera berinisiatif untuk bersekutu dengan Elisabet. Roh Kudus menggerakkan dia, mendorong dia untuk bersekutu juga kepada orang yang sama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga ketika mereka bersama-sama bertemu, sukacita mereka meluap demikian besar. Jadi Maria ini menemui Elisabet yang menurut beberapa penafsir kemungkinan dia dari Nazaret ke Hebron, ke kota Hebron. Ada sekitar 150 kilo, sekitar 5 hari perjalanan kalau dia naik keledai pada masa itu. Belum ada pesawat, belum ada mobil. Jadi lama. Bayangkan hamil muda, dia pergi sejauh itu. Tapi dia mau bayar harga. Dia mau bersekutu. Sehingga kemudian mereka saling meneguhkan, saling berbagi kegembiraan. Bahkan dikatakan, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet. Karena mereka berbagi kegembiraan, sukacita surgawi itu bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa bayangkan kalau biasa ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang berkumpul dengan teman-temannya, itu biasa saling menyaksikan perbuatan Allah atau saling menggosip. Kalau ibu-ibu hamil sering pegang perut kan, amin jangan sampai nurun anakku lah. Loh, kenapa? Itu tetangga aku baru 2 tahun begawe, sudah 3 kali ganti mobil. Loh, emang kenapa? Apa salahnya? Kami jangan nurun aku itu. Dan kenapa? Ya pasti dia ngambil duit perusahaan, dia ngambil duit yang gak halal. Masa baru 2 tahun 3 kali ganti mobil? Sudah berprasangka buruk. Memang mungkin anaknya tidak nurun tetangganya, tetapi nurun mamanya, tukang gosip. Di sini tidak ada ya Bapak Ibu, ibu-ibu. Nah, pasti kalau bersekutu membicarakan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mau merasakan sukacita Natal, sukacita besar dari surga, kita mesti rajin bersekutu dengan saudara seiman. Kita rajin pergi gereja bukan hanya sekedar karena rutinitas, tetapi karena kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk menikmati sukacita surgawi bersama saudara seiman. Sehingga kita terus hati kita dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ketiga, terakhir, orang yang mengalami sukacita surgawi adalah orang-orang yang sedia untuk rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebagaimana dilakukan oleh Maria dan Elisabet. Mengapa Tuhan senang orang yang rendah hati? Mengapa orang senang dengan orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan? Karena Allah sendiri adalah Allah yang berkuasa meninggikan dan merendahkan orang. Dan Dia suka merendahkan orang yang meninggikan diri, dan sebaliknya meninggikan orang yang merendahkan diri. Dalam nyanyian Maria tadi dikatakan di ayat 51 ya, Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya,
dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang kalau pada masa itu kebanyakan orang yang miskin rata-rata tidak punya akses untuk bisa hidup layak, dan orang-orang kaya cenderung dengan kekuasaannya menindas orang miskin pada masa itu. Tetapi tentu saja untuk situasi kita sekarang tidak semua orang miskin itu benar. Ada yang sombong juga, udah miskin sombong gitu kata orang. Tapi ada juga orang kaya yang rendah hati. Saya bisa memberi kesaksian beberapa orang yang saya kenal cukup kaya tetapi sangat rendah hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi, sukacita besar akan bisa dinikmati ketika seseorang sedia rendah hati di hadapan Allah. Karena Allah akan meninggikan dia, karena Allah akan memberkati dia, karena Allah akan memberikan pertolongan dan sukacita yang besar kepada orang yang rendah hati tersebut. Maria, sekalipun dalam pemberitaan malaikat, dia mengandung anak yang statusnya lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis. Dia sudah tahu, dia sudah diberitakan. Nanti Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Tapi Maria, dia mau merendahkan hatinya, dirinya mendatangi Elisabet. Demikian juga Elisabet ketika dia menjumpai Maria, dia tidak menjadi tinggi hati dan sebagainya, tetapi siapa aku, dikatakan, sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Ini menggambarkan suatu kerendahan hati Elisabet menerima Maria, bukan berdasarkan status siapa yang lebih tinggi, siapa yang sedang mengandung yang lebih utama, siapa yang lebih rendah, bukan demikian. Tetapi mereka saling menyapa dengan kerendahan. Tuhan Yesus juga memberi perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 9-14. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar kisah ini. Ada dua orang yang sedang berdoa di bait Allah. Yang satu orang Farisi. Orang Farisi itu dia menerapkan peraturan-peraturan keagamaan dengan ketat sekali. Sampai-sampai persembahan persepuluhan itu dari bumbu masak pun, ada manis, jintan, selasih, itu dia timbang kasih 10%. Kita mungkin tidak pernah menimbang 10% dari bumbu-bumbu. Tapi orang Farisi kasih. Tapi ketika dia berdoa di hadapan Allah, di samping pemungut cukai yang dianggap orang berdosa, dia membanggakan diri di hadapan Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, aku tidak sama dengan pemungut cukai orang berdosa itu. Aku puasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan. Aku rajin melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sebagainya. Jadi ketika dia berhadapan dengan Allah, dia membanggakan semua yang sudah dicapai, semua yang sudah dikerjakan, seperti sebuah prestasi. Lalu Tuhan katakan, orang Farisi itu akan pulang dengan tangan hampa, tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi pemungut cukai orang berdosa itu tidak berani berdiri dekat-dekat, dia agak jauh kemudian memukul dadanya. Tuhan kasihani aku, orang berdosa. Maka kata Tuhan Yesus, orang yang merendahkan diri itu, dia akan pulang dengan dibenarkan oleh Tuhan.
Siapa meninggikan diri akan direndahkan. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk dapat menikmati sukacita surgawi dari Tuhan. Supaya kita semua yang ada di ruangan ini boleh merasakan sukacita besar, sehingga hati kita dipulihkan, ditolong oleh Tuhan untuk menikmati sukacita kita. Sebelum saya akhiri, kita menyaksikan video pendek. Mari. Baik, kiranya video ini menjadi ilustrasi bagi kita supaya di dalam kehidupan kita ketika kita sering mengalami keretaan hati karena hubungan-hubungan yang menyulitkan, boleh memberi diri untuk dipulihkan oleh Tuhan sehingga hati kita dipenuhi oleh sukacita surgawi. Mari kita tunduk di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Ya Tuhan, Engkau menyediakan, Engkau memberikan sukacita yang melimpah